Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. 15 tahun saya di properti. Sebuah fakta yang sangat menarik mengenai agen properti adalah saya banyak menemui agen properti yang bisa closing secara luar biasa. Mereka bisa closing, sekali closing puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tetapi anehnya, mereka ini banyak yang tidak bisa kaya. Apa sebabnya? Nah, apabila Anda juga punya masalah seperti yang saya bilang, maka topik ini sangat cocok untuk Anda. Nah, sebelum saya mulai mengenai pembahasan tersebut, ada baiknya Anda subscribe YouTube ini, channel ini, like dan komen supaya Anda bisa dapat informasi dan juga edukasi seputar bisnis agen properti. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana agen properti mengelola keuangan mereka secara general. Nah, karena saya ada 2 seri berikutnya yang membahas bagaimana strategi keuangan agen properti pemula, dan juga ada lagi seri berikutnya adalah strategi keuangan agen properti yang sudah senior. Nah, tapi kali ini saya akan membahas mengenai secara overall. Jadi yang pertama adalah mindset mengelola keuangan agen properti. Nah, ini penting mendasari bagaimana Anda sebagai agen properti mengelola keuangan Anda. Jadi Anda dalam mengelola keuangan, pertama adalah Anda harus punya yang namanya mindset atau pola pikir di dalam mengelola keuangan. Nah, sebetulnya dalam mindset atau pola pikir keuangan agen properti itu sebetulnya hanya ada 2. Yang pertama adalah mindset keuangan sebagai seorang karyawan. Dan yang kedua adalah mindset keuangan agen properti sebagai seorang pengusaha. Nah, apabila mindset Anda sebagai seorang karyawan dan mindset Anda sebagai seorang pebisnis, cara perlakuan Anda terhadap keuangan Anda pasti beda. Nah, maka dari itu di sini ada 3 konsep keuangan agen properti. Yang pertama, konsep pertama adalah pendapatan komisi adalah pendapatan bisnis, bukan pendapatan pribadi. Bedanya di mana? Kalau pendapatan komisi adalah pendapatan pribadi, artinya begitu Anda dapat komisi, itu Anda langsung alokasikan untuk pengeluaran konsumtif Anda. Tetapi kalau pendapatan komisi sebagai pendapatan bisnis, itu ada 2 alokasi. Yang pertama untuk pengeluaran pribadi yang untuk sehari-hari, untuk dapur kita, untuk pengeluaran kita. Nah, yang satu lagi adalah alokasi untuk pengembangan bisnis Anda sebagai agen properti. Nah, banyak agen properti yang saya lihat pendapatan komisi adalah pendapatan pribadi, yang akhirnya setiap bulannya begitu dapat uang langsung dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Karena mereka pikir, wah ini kayak dapat durian runtuh nih, tiba-tiba dapat uang 100 juta rupiah di rekening, yang kemudian bingung. Dan akhirnya juga semuanya itu jadi berubah. Jadi cara mereka spending dan sebagainya berubah karena mereka closingnya besar. Saya kadang ada melihat agen properti, dan tidak cuma 1-2, bahkan banyak. Kadang habis closing dengan jumlah yang banyak, tiba-tiba hilang selama 1 bulan, 2 bulan tanpa berita, begitu uangnya habis kembali lagi.
Nah, makanya model-model agent seperti gini tidak bisa kaya. Nah, terus konsep yang kedua adalah hiduplah secara sederhana, bukan mewah. Nah, biaya hidup itu sebetulnya murah. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Jangan karena pendapatan komisi Anda naik, maka pengeluaran Anda juga ikut naik. Nah, banyak agen properti yang saya lihat adalah begitu mereka bisa closing secara konsisten dan besar dalam periode tertentu, akhirnya mereka melakukan pengeluaran konsumtif yang menurut saya terlalu berlebihan. Jadi, begitu closing langsung ganti HP yang sebetulnya HP lama masih baik. Atau ganti mobil, upgrade mobil. Yang mestinya mobil yang lama sudah baik, diganti mobil yang menurut saya nggak perlu dilakukan perubahan tersebut. Jadi hidup secara mewah. Nah, jadi ini bukan sebetulnya konsep atau mindset seorang pengusaha. Karena pengusaha yang sukses itu biasanya hidupnya sederhana. Coba Anda lihat bagaimana Warren Buffett hidup. Walaupun dia orang yang kaya raya, tetapi dia hidup di rumah yang menurut saya untuk orang sekaliber dia itu cukup sederhana. Mobilnya pun juga bukan mobil yang super mewah, tetapi mobil yang menurut dia itu enak untuk dinaiki. Enak untuk dinaiki bukan artinya harus mahal. Ya kan? Nah, itu di sana. Nah, konsep yang ketiga apabila Anda sebagai agen properti ingin kaya adalah menabung dan berinvestasi. Nah, jadi Anda hidup bukan hari ini saja. Anda hidup juga bisa sampai umur 80-90 tahun. Karena kesehatan sekarang makin maju. Jadi Anda harus berpikir jauh ke depan. Karena Anda sekarang mungkin produktif karena usia Anda masih 20, 30, 40 tahun, masih energinya masih besar. Tetapi apakah pada waktu Anda umur 60, energi Anda masih bisa sebesar sekarang? Apakah produktivitas Anda sebagai agen properti masih bisa seluar biasa sekarang? Nah, maka dari itu, ada baiknya Anda sebagai agen properti mulai menabung untuk hari tua. Mulai investasikan uang Anda hasil closingan itu, investasilah untuk masa tua Anda. Jadi banyak agen properti yang saya tahu yang sukses dan kaya raya, mereka mulai menata hidup mereka mulai menata keuangan mereka mulai berinvestasi dengan cara salah satunya investasi properti. Mereka beli properti, apartemen, terus kemudian rumah kos dan lain sebagainya untuk disewa-sewakan. Ada juga yang memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi mereka tetap fokus di properti ini sebagai salah satu side mereka, sebagai passive income mereka untuk masa tua mereka. Nah, jadi apabila Anda ingin kaya raya sebagai agen properti, tidak hanya Anda harus jago closing, tetapi Anda juga harus bisa mengelola keuangan Anda secara benar. Oke? Salam closing, salam properti. Thank you.